Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan sehingga kita dapat beribadah dan beraktivitas. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, baginda kita, yakni Nabi Bana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita sebagai umat muslim tentu sering mendengar dan tidak asing lagi dengan kata tauhid, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bahwa tauhid adalah unsur utama kebahagiaan seorang hamba di dunia ataupun di akhirat, dan modal terbesar bagi seorang hamba di dunia ataupun di akhirat. Tauhid berasal dari bahasa Arab yaitu tauhid. Tauhid pun merupakan dasar agama Islam yang secara persis diungkapkan dalam frasa La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Menurut bahasa, tauhid adalah bentuk masdar dari fi'il, yaitu wahada iwahidu tauhidan, yang artinya menjadikan sesuatu jadi satu saja. Tauhid adalah dasar dari setiap ajaran yang disampaikan oleh semua rasul, karena tauhid dasarnya adalah meyakini bahwa Allah itu ada dengan berbagai macam sifatnya. Ia adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Dari makna ini, sesungguhnya dapat dipahami bahwa banyak hal yang dijadikan sesembahan oleh manusia, bisa jadi berupa malaikat, para nabi, orang-orang soleh, atau bahkan makhluk Allah yang lainnya. Namun, seorang yang bertauhid hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan saja. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tauhid yaitu salah satunya Quran Surat Asy-Syura ayat 13 yang berbunyi, شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Tauhid juga dibagi menjadi dua, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah yang berarti mengesahkan Allah dalam penciptaan, kekuasaan, kepemilikan, dan kewenangan Allah sebagai satu-satunya zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tauhid rububiyah juga mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala adalah Rabb, Raja, dan Pencipta semua makhluk, dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Salah satu ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kekuasaan Allah adalah Surat Az-Zumar ayat 62 yang memiliki arti Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Ini tentu menunjukkan secara mutlak bahwa Allah merupakan satu-satunya zat yang memiliki kekuasaan atas alam semesta, mulai dari hidupnya makhluk hingga matinya makhluk. Selanjutnya, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah bisa juga dikatakan tauhidul ibadah, yang berarti
mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui segala pekerjaan hamba hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah semata. Tauhid uluhiyah merupakan bentuk ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan sesembahan selainnya. Ibadah itu sendiri harus dibangun atas dasar cinta dan pengagungan kepadanya. Tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah dikatakan memiliki hubungan yang erat karena jika seorang hamba beribadah hanya kepada Allah tanpa menyekutukan Allah dengan niat hanya karena Allah, pasti dia meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang memiliki kekuasaan mutlak atas semua hal yang ada di alam semesta. Baik, dikarenakan waktu yang terbatas, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Syukran ala ihtina minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.